Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mina Rostiana, calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kota Tasikmalaya. Asal instansi SMAN 10 Tasikmalaya. Saya akan memaparkan tugas demonstrasi kontekstual modul 1.3 mengenai visi guru penggerak. Fasilitator saya Bunda Eti dan pengajar praktek saya Bapak Rahmat Hidayat. Tugas ini dimulai dengan pemahaman mengenai pendekatan inquiry apresiatif. Yang saya pahami, inquiry apresiatif adalah pendekatan dengan titik utamanya yaitu penelusuran kekuatan atau potensi yang dimiliki dan sejauh mana mempertahankan hal tersebut serta memunculkan strategi baru untuk perubahan yang lebih baik. Penerapan pendekatan inquiry apresiatif menggunakan langkah BAKJA yang merupakan akronim dari B dari bertanya, yaitu menentukan fokus positif dari inquiry dengan mengidentifikasi apa yang ingin dicapai. A dari ambil pelajaran, yaitu mengidentifikasi kekuatan dan potensi positif yang ada di dalam individu atau organisasi. G dari gali mimpi, yaitu membayangkan masa depan yang ideal berdasarkan kekuatan dan potensi yang telah diidentifikasi. J dari jabarkan rencana, yaitu merancang strategi dan langkah-langkah untuk mencapai visi masa depan yang diinginkan. A dari atur eksekusi, yaitu mengimplementasikan rencana dan memastikan tindakan berkelanjutan untuk mencapai visi tersebut. Visi yang saya susun yaitu terwujudnya lulusan SMA Negeri 10 Tasikmalaya yang cerdas, berakhlak mulia, pertahanan diri yang kuat, nasionalis, inovatif dan kolaboratif dalam menghadapi tantangan zaman, terumus dalam akronil Campernik. Prakarsa perubahan yang akan saya laksanakan yaitu meningkatkan pengendalian diri murid melalui pemanfaatan aplikasi Habitika. Alur yang akan saya laksanakan B yaitu buat pertanyaan. Pertanyaan dari prakarsa saya, bagaimana cara meningkatkan pengendalian diri murid melalui pemanfaatan aplikasi Habitika? Tindakan atau identifikasinya, berdiskusi dengan tim BK, berkoordinasi dengan kepala sekolah, mencari referensi materi dan jurnal, mencari, mendata kebutuhan murid terkait pengendalian diri melalui need assessment. A yaitu ambil pelajaran. Pertanyaan dari prakarsa saya, siapakah guru atau tim di sekolah yang memiliki data kebutuhan murid terkait pengendalian diri? Siapakah guru yang pandai bidang IT? Media apakah yang efektif meningkatkan pengendalian diri murid? Metode layanan apa yang sesuai dilaksanakan? Tindakan atau identifikasinya, mencari referensi guru atau tim yang memiliki data pengunjang kebutuhan murid terkait pengendalian diri. Mencari referensi media dan metode terkait peningkatan pengendalian diri murid. G yaitu gali mimpi. Pertanyaan dari prakarsa saya, apakah pemanfaatan aplikasi Habitika dapat meningkatkan pengendalian diri murid? Bagaimana layanan dengan media aplikasi Habitika ini dilaksanakan? Apa keterkaitan antara aspek pengendalian diri murid dengan pemanfaatan aplikasi Habitika? Tindakan atau identifikasinya, melakukan pedoman observasi terkait tingkat pengendalian diri murid, mengidentifikasi aspek pengendalian diri murid, menyebarkan kuesioner berupa Google Form mengenai aspek pengendalian diri murid. J yaitu jabarkan rencana. Pertanyaan dari prakarsa saya, apa langkah-langkah yang dilakukan untuk mulai mengakses aplikasi Habitika untuk meningkatkan pengendalian diri? Apa jenis aplikasi Habitika yang mudah diakses dan dimanfaatkan oleh murid? Bagaimana proses monitoring dilakukan agar layanan berlanjut dan mendapatkan hasil sesuai tujuan? Tindakan mempersiapkan perangkat layanan berupa RPL, format penilaian dan jurnal kegiatan. Mencari aplikasi Habitika yang tepat agar mudah diakses dan dimanfaatkan murid. Membuat kontrak bimbingan untuk rencana monitoring. A yaitu atur eksekusi. Pertanyaan dari prakarsa saya, siapakah yang bertanggung jawab dalam memonitor proses dan hasil layanan peningkatan pengendalian diri murid? Tindakan atau identifikasi yang dilakukan, membuat kontrak bimbingan untuk setiap murid di kelas, membuat jadwal bimbingan sesuai kontrak yang telah dibuat. Terima kasih. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Perkenalkan, nama saya Heri Hermawan ST, calon guru penggerak angkatan 11 Kota Tasikmalaya dari unit kerja SMK Negeri 3 Tasikmalaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual pada modul 1.4 tentang budaya positif dalam penerapan segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan proses dialog yang dilakukan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid atau anak yang mandiri dan bertanggung jawab. Tahapan segitiga restitusi terdiri dari 3 langkah. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Tahapan berikutnya adalah menanyakan keyakinan. Dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Berikut adalah skenario kasus 1 tentang murid perempuan berdandan berlebihan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Antum silakan masuk. Ya, silakan duduk. Ya, antum. Bapak memanggil antum ke ruangan Bapak. Terima kasih antum sudah dapat hadir memenuhi panggilan Bapak. Antum tahu tidak maksudnya kenapa antum dipanggil ke ruangan Bapak? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Baik. Nah, maksud Bapak memanggil antum ke ruangan Bapak, tadi waktu di kelas Bapak melihat penampilan antum, wow, luar biasa begitu. Artinya antum tahu tidak kalau kelihatan wow? Nggak tahu. Tidak tahu. Nah, coba antum bawa kaca, coba dilihat. Biasa aja. Biasa aja. Kok kalau Bapak melihatnya tidak biasa aja ya, berlebihan, mulai dari lipstik, kemudian alis, kemudian bulu mata, kemudian juga bedak, seperti itu. Menurut antum berlebihan tidak? Ya sih, biasa aja. Biasa aja. Baik. Tapi antum di tas bawa alat kecantikan. Gimana? Bawa tidak? Apa? Oh, bawa. Nah, itu maksud Bapak. Jadi antum dipanggil ke ruangan Bapak itu karena antum berdandan berlebihan, tidak seharusnya seperti layaknya seorang pelajar. Menurut antum sih enggak. Itu juga nggak mengganggu pelajaran. Oh, nggak ganggu pelajaran ya. Baik. Memang betul sih, berdandan mau sederhana atau berlebihan tidak mengganggu pelajaran, memang betul. Tetapi antum setuju tidak bahwa berpenampilan sederhana, tidak berlebihan, tidak bersolek itu lebih pantas untuk seorang pelajar? Setuju tidak? Setuju. Setuju. Nah, jadi mari kita mengingat keyakinan kelas kita. Apa coba keyakinan kelas kita yang berkaitan dengan penampilan?
Berpenampilan rapi, sopan, dan bersih. Berpenampilan rapi, sopan, dan bersih. Betul sekali. Nah, kira-kira dengan keyakinan kelas itu pas tidak dengan penampilan antum sekarang? Tidak. Tidak ya. Nah, kalau tidak, berarti sepakat bahwa ketika di jam sekolah kita harus berpenampilan rapi, sopan, dan bersih. Sederhana seperti itu. Nah, kalau begitu kira-kira solusinya seperti apa? Menghapus makeup. Menghapus make up. Oke, coba dihapus. Sulit ya dihapusnya ya. Boleh nanti di toilet untuk dibersihkan ya, dihapus, dibersihkan. Nah, kemudian karena tadi kita sepakat bahwa keyakinan kelas kita adalah berpenampilan rapi, sopan, dan bersih, tidak berlebihan. Kira-kira mulai kapan antum akan berubah? Besok. Mulai besok. Baik, terima kasih antum. Kalau begitu, Bapak bangga kepada antum karena tahu apa yang menjadi permasalahan, kemudian tahu tentang keyakinan kelas dan punya solusi sendiri. Kalau gitu silakan kembali ke kelas. Terima kasih. Siap. Yuk. Berikutnya adalah skenario kasus 2. Tidak memakai baju praktek ketika mata pelajaran produksi. Waalaikumsalam, Mila. Silakan masuk, Mila. Ya, silakan duduk. Ya, baik, Mila. Sebelumnya Bapak mengucapkan terima kasih karena Mila sudah mau hadir ke ruangan Bapak untuk memenuhi panggilan Bapak. Sebelumnya juga Bapak ingin mengucapkan salam pramuka karena hari ini kita bertepatan dengan hari pramuka. Mila tahu tidak alasan kenapa Mila dipanggil ke ruangan Bapak? Tahu apa alasannya? Karena tidak pakai baju bengkel. Oh iya, betul, tidak pakai baju bengkel karena kebetulan hari ini jam sekarang ini kita sedang pelajaran praktek ya. Nah, kenapa alasannya tidak memakai baju bengkel? Saya tidak sempat untuk mengganti baju. Soalnya tadi habis upacara pramuka, langsung dulu masih kelas dengan pelajaran bengkelnya. Jadi Oh. tidak dan buru oleh waktu. Oh begitu. Ya, memang lupa itu hal yang manusiawi ya. Bapak juga sama pernah lupa. Tetapi Mila tahu bahwa tidak memakai baju praktek itu sebuah hal yang tidak tepat dengan keyakinan kelas. Apa itu? Sesuai dengan SOP budaya kerja praktek. Oh, yaitu memakai baju praktek. Nah, kira-kira solusinya bagaimana nih? Kita kan sekarang masih jam pelajaran praktek. Jadi Mila, kenapa tidak memakai baju praktek? karena lupa Pak. Oh, baik, lupa. Nah, kalau lupa, kira-kira solusinya bagaimana? Tapi saya bawa tas. Oh, bawa. Baik, berarti bisa berganti pakaian. Bisa. Apa? Sekarang. Baik, kalau gitu Bapak tunggu. Nanti kalau udah berganti pakaian, kesini dulu sebentar ya. Baik, silakan. Terima kasih sudah mau mengakui hal yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita. Apa perbedaan ketika tidak memakai baju praktek dengan memakai baju praktek? Kalau memakai baju praktek itu udah dilihat baik oleh adik kelas maupun kakak kelas. Terus mempengaruhi peraturan yang ada di SOP pekerjaan praktek. Baik, terima kasih. Kalau gitu, berarti mulai
hari ini dan seterusnya, mudah-mudahan tidak lupa lagi. Baik, kalau gitu silakan kembali ke bengkel untuk melanjutkan praktek. Terima kasih. Ya, silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Antum Tasya Tambusai. Saya sangat senang mempraktekkan segitiga restitusi karena ketika saya berbuat kesalahan, saya tidak cari-cari kesalahannya, melainkan saya disadarkan akan kesalahan yang diperbuat, kemudian mencari solusi atas kesalahan tersebut agar tidak terulang di kemudian hari. Dan saya lebih bersemangat untuk bersekolah karena saya tidak takut ketika berbuat salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayana Batwa dari kelas 12 Industri Kulit. Segitiga restitusi ini sangat penting diterapkan di sekolah karena ketika kita membuat kesalahan tidak langsung disalahkan, justru ditanya apa masalahnya serta diberi solusi permasalahan tersebut. Hal ini membuat para murid merasa dihargai pendapatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan juga masuk. Yoga silakan duduk. Yoga, terima kasih ya udah memenuhi panggilan ibu. Sedang pelajaran apa di kelas? Pelajaran sosiologi. Mohon maaf, ibu memanggil Yoga karena ada informasi mengenai yoga. Apa boleh tahu itu apa? Saya pergi ke sekolah tapi nggak nyampe bu. Sebenarnya berangkat, tapi tidak nyampe ke sekolah. Jadi sekolah kamu tidak dihadirkan. Ibu tahu apa yang kamu inginkan. Ibu juga masih wajar karena anak muda ada keinginan yang lain. Nah, apa kamu tahu itu ada sebuah kesalahan? Iya tahu. Kalau kamu tahu itu sebuah kesalahan, apakah nilai-nilai yang kamu langgar? Iya, saya melanggar nilai-nilai. Nilai apa? Nilai yang ada di kelas. Kamu udah paham mengenai kesepakatan kelas? Jadi apa aja yang kamu langgar? Cuma kehadiran tidak ya. Tidak memenuhi kewajiban sebagaimana mestinya. Kalau boleh tahu, apa alasannya Yoga? Karena tidak nyaman sama teman-teman di kelas. Kamu merasa tidak nyaman dengan teman-teman di kelas. Jadi dari rumah berangkat ke sekolah, tapi kamu tidak sekolah. Iya. Ya. Kamu itu mengakui kalau itu salah, melanggar kesepakatan kelas. Nah, kedepannya apa hal-hal yang ingin kamu perbaiki dari perilaku Yoga? Saya ingin kelas yang nyaman dan kamu berteman dengan saya. Dan teman-teman ingin berteman dengan kamu. Iya. Apakah cara yang seperti itu benar kemarin? Tidak. Ya, jadi apa langkah selanjutnya akan Ibu lakukan agar sesuai dengan keinginan? Apa yang ingin Roga perbaiki? Rajin sekolah. Mau berangkat dari sekolah maba lagi? Tidak. Mulai dari sekarang dilaksanakan ya langkah-langkah perubahannya. Terima kasih Yoga sudah memberi panggilan Ibu. Silakan kembali ke kelas. Ya, terima kasih. Silakan duduk. Cari Ya, mangga Cali. Dandi, terima kasih ya udah memenuhi panggilan Ibu. Jadi sengaja Ibu manggil Dandi lagi dari pelajaran siapa? Informatika. Sudah izin ya dipanggil sama Ibu ya. Jadi begini, Ibu kan mendengar informasi dari bagian kesiswaan kalau Dandi kemarin melakukan pelanggaran itu benar. Nah, Coba diceritakan seperti apa diceritakan. jadi abdi teh ieu istirahat kedua pada ieu kuat ya ieu ieu Iya. oyong ngarokok Oh, nekat iya. mau Ya, mau dan merokok. ngajelang
Memang kamu udah terbiasa merokok ya? Udah. Jadi habis makan tuh ingin merokok, Candu. kecanduan. Jadi salah satu caranya lompat Agak. pagar. Nah, jadi ibu merasa kalau Dandi ini, ibu merasa ya mungkin mewajari kalau Dandi karena sudah kecanduan jadi ingin merokok dan berbagai macam cara sampai melompat pagar sekolah untuk bisa merokok dulu. Nah, itu kejadian sudah berapa kali? Sering. Sering. Dia pengen merokok begitu. Kamu menyadari kalau itu merupakan kesalahan? Salah. Salahnya itu? Melanggar aturan sekolah. Ya, melanggar aturan sekolah. Jadi karena kamu melanggar peraturan sekolah, kamu sebaiknya harusnya seperti apa? Mengikuti tata tertib di sekolah. Kamu juga meyakini kalau perbuatan kamu itu melanggar peraturan. Ya. Dari sekarang apa Dandi mau memperbaiki? Memperbaiki. Pertama apa yang harus diperbaiki? Ulah gitu-gitu deh ya. Jangan mengulangi. Di sana ngerokok paling. Ya, pertama jangan mengulangi. Kedua nahan Rokok. merokok. Itu mau dilaksanakan sesuai dengan keyakinan Dandi. Yakin. Kalau begitu nanti ibu bantu untuk memantau Dandi, mudah-mudahan nanti Dandi bisa berubah ya. Ya segitu Dandi, terima kasih, boleh kembali ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Septiana dari kelas 12-13. Setelah saya melaksanakan restitusi dengan Bu Mina, saya merasa masalah saya terselesaikan dan saya memiliki rencana memperbaiki diri. Terima kasih. Nama saya Dandi dari 12.5. Saya sudah melakukan restitusi sama Bu Mina. Setelah melakukan itu, masalah saya jadi mudah selesai. Dan saya akan memperbaiki diri.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional. Perkenalkan, nama saya Heri Hermawan, calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Tasikmalaya dari unit kerja SMK Negeri 3 Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Pertanyaan pemantik pertama. Apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Secara pengetahuan, pembelajaran sosial dan emosional atau PSE adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional agar dapat memahami, menghayati, dan mengelola emosi termasuk dalam keterampilan sosial emosional, kesadaran diri. Kemudian yang kedua, menetapkan dan mencapai tujuan positif. Dalam hal ini sesuai dengan KSE manajemen diri. Yang ketiga, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain, yang dalam hal ini termasuk dalam KSE kesadaran sosial. Yang keempat, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif, dalam hal ini termasuk dalam KSE keterampilan berelasi. Dan yang kelima, membuat keputusan yang bertanggung jawab, termasuk dalam KSE pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kemudian, secara keterampilan, urgensi pembelajaran sosial dan emosional atau PSE, yaitu peningkatan kompetensi sosial dan emosional, terciptanya lingkungan belajar yang lebih positif, peningkatan sikap positif dan toleransi murid terhadap dirinya, orang lain, dan lingkungan sekolah. Selain itu, pembelajaran sosial dan emosional atau PSE di kelas terbukti dapat menghasilkan pencapaian akademik yang lebih baik. Pembelajaran sosial dan emosional PSE memberikan fondasi yang kuat bagi murid untuk dapat sukses dalam berbagai area kehidupan mereka di luar akademik, termasuk kesejahteraan psikologis atau well-being secara optimal. Kemudian dari sisi sikap, apa itu well-being? Well-being dapat diartikan sebagai kondisi nyaman, sehat, dan bahagia. Well-being adalah sebuah kondisi individu yang memiliki sikap yang positif terhadap diri sendiri dan orang lain, dapat membuat keputusan dan mengatur tingkah lakunya sendiri, dapat memenuhi kebutuhan dirinya dengan menciptakan dan mengelola lingkungan dengan baik, memiliki tujuan hidup dan membuat hidup mereka lebih bermakna, serta berusaha mengeksplorasi dan mengembangkan dirinya. Pertanyaan pemantik kedua, apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Baik, untuk koneksi modul 2.2 dengan modul 1.1, bahwa pembelajaran sosial emosional lebih menitik beratkan pada pencapaian nilai-nilai budi pekerti yang luhur dan dapat melatih anak untuk memiliki kesadaran diri sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Kemudian, untuk koneksi modul 2.2 dengan modul 1.2, pembelajaran sosial emosional merupakan pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Hal ini sesuai dengan nilai guru penggerak yang bersifat kolaboratif. Untuk mewujudkan pembelajaran sosial dan emosional, maka seorang guru penggerak harus dapat menjadi pemimpin pembelajaran yang dapat membuat lingkungan sekolah aman, nyaman, menyenangkan, namun tetap menantang dan relevan bagi muridnya. Untuk koneksi modul 2.2 dengan modul 1.3,
Pembelajaran sosial emosional dapat terwujud jika seorang guru penggerak memiliki visi yang dapat menciptakan perubahan yang akan menjadi sebuah kebiasaan dan budaya dalam sekolah. Dengan visi itu akan terwujud melalui PSE yang kita laksanakan sehingga akan terbentuk profil pelajar Pancasila. Kemudian koneksi modul 2.2 dengan modul 1.4, pembelajaran sosial emosional sangat erat kaitannya dengan budaya positif. Guru dan murid akan mampu untuk menyadari dan mengontrol emosi dan potensi mereka. Akhirnya akan mampu mendukung terciptanya budaya positif di kelas maupun di sekolah, karena satu sama lain menekankan pada kebutuhan belajar anak yang harus dipenuhi agar menghasilkan murid yang berbudaya positif. Ketika budaya positif telah terwujud, maka tujuan pendidikan yakni menciptakan profil pelajar Pancasila maka akan terwujud. Kemudian, keterkaitan antara koneksi modul 2.2 dengan modul 2.1. Untuk mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus mampu mengenali karakter kelasnya. Pengintegrasian PSE dalam pembelajaran serta penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah akan sangat membantu guru untuk mengidentifikasi emosional dan karakter siswa yang dapat digunakan sebagai dasar pemenuhan belajar murid berdasarkan konten, proses, maupun produk yang dapat disesuaikan dengan minat murid. Maka seluruh modul tersebut saling terkait yang pada akhirnya bertujuan mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai profil pelajar Pancasila. Menyelami pengalaman dan pemahaman. Pertanyaan pertama, sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa sehingga setelah mempelajari modul ini ternyata. Yang kedua, berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis atau well-being. 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari adalah: yang ketiga, berkaitan dengan nomor 2, perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan di sekolah, A. bagi murid-murid, dan B. bagi rekan sejawat. Sebelum saya mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa kompetensi sosial emosional seseorang akan muncul dengan sendirinya, seiring dengan pertambahan usia menuju kedewasaan, sehingga dalam proses pembelajaran di kelas saya hanya berfokus pada pencapaian ketuntasan materi pembelajaran yang ada pada kurikulum sekolah. Setelah mempelajari modul ini, ternyata terdapat urgensi implementasi pembelajaran sosial emosional oleh sebab ternyata mempelajari ini mampu menciptakan pengalaman belajar bagi murid untuk menumbuhkan dan melatih 5 kompetensi sosial emosional melalui 4 indikator, yaitu pengajaran eksplisit, integrasi dalam praktek mengajar guru dan kurikulum akademik, penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah, serta penguatan KSE pendidik dan tenaga kependidikan atau PTK melalui teladan proses belajar dan kolaborasi dengan seluruh komunitas sekolah. Berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis atau well-being, 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari adalah: 1. Peningkatan 5 kompetensi sosial dan emosional melalui peningkatan perilaku positif. Yang kedua, lingkungan belajar yang suportif dengan ditandai pengurangan perilaku negatif. Dan yang ketiga, peningkatan sikap pada diri sendiri, respek dan toleran terhadap orang lain dan lingkungan sekolah melalui peningkatan performan akademik murid. Perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan sekolah. A. Bagi murid-murid, dengan memberikan pengalaman belajar yang dapat menumbuhkan dan melatih KSE, sehingga harapannya selain menghasilkan pencapaian akademik yang lebih baik, murid juga memiliki pondasi yang kuat dan sukses dalam berbagai area kehidupan mereka di luar akademik termasuk mencapai kesejahteraan psikologis. B. Bagi rekan sejawat, berupaya secara konsisten untuk dapat menjadi teladan, belajar, dan berkolaborasi. Terima kasih, salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.